Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama Arseni Channel. Kali ini Arseni Channel akan menampilkan gimana sih cara menjalankan motor DC dengan bantuan rotor encoder. Nah, caranya seperti ini, gambarnya seperti ini. Kering. Oke guys, seperti ini guys. Mantap. Oke, let's go. Pertama kita buka Proteus ya guys. Saya memakai Proteus 8.9 seperti ini rangkaiannya. Jadi membutuhkan sebuah komponen LCD, terus L29D, 293D, terus ada motor DC yang jenis yang bisa dibuat motor encoder, yang bisa buat encoder. Terus ada juga push button, 4 buah push button. Terus ada power juga, terus ada STM 32F4 yang saya pakai, terus ada port HG juga, terus ada resistor seperti berikut ya. Untuk rangkaiannya ini seperti biasa, LCD dari PD0 sampai PD7 kita pasang seperti ini, dari RS sampai DE ini masuk ke D0 sampai D2, terus dari D4 sampai D7 ini masuk dari D4 sampai D7, PD4 sampai PD7. Terus VSS nya ini ketemu ground, dan untuk VDD nya ini ketemu power dan terhubung di port HG, dan untuk datanya dari port HG ini masuk ke VEE. Ini fungsinya untuk mengatur kecerahannya, kalau di real device nya untuk mengatur kecerahan. Terus ini sudah, kalau kenapa kok D0 sampai D7, karena ini sudah ada di library-nya yang sudah saya kasih di Cilukba yang membahas LCD dari Mr. Anang, Pens, Dosen Pens, dan Dosen PS. Terus masuk ke STM32F4. Dan untuk push button ada 4 buah yang dimana berfungsi untuk mengubah forward reverse dan untuk menghentikannya, dan juga untuk menaikkan dan menurunkan PWM. Ini ya, tempat buah. Terus ini sudah tersambung ke ditambahi power yang dimana diambil dari sini, power sini ya, power. Terus jangan lupa untuk VDDA, VREF plus sama NRST ini terhubung ke power, tambah power. Terus VREF min sama atau VSS ini terhubung ke groundnya. Terus sini ada L293D, ini nanti rangkaiannya itu V-in1 in2 ini ketemu PB outputnya dari PB10 sama PB13 nanti masuk sini. Terus N1 ini ketemu timer ya, PWM timernya yang saya pakai timer 2 channel 3. Nanti setelah ini saya akan bahas cube-nya ya guys. Jadi ini saya memakai PA2 ya. Lebih lanjutnya saya pakai PA2. Nanti saya ini terhubung ke osiloskop versi Proteus. Terus VS sama VSS-nya ini saya kasih power yang dimana tegangannya ini saya kasih 12 volt DC. Nah, terus di sini ada ground-nya juga saya kasih ground. Terus ada output charge dan output 2 ini saya kasih ke motor encoder seperti berikut, dan encodernya ini saya kasih untuk interrupt dan masuk ke PA8 seperti berikut ya. Seperti ini kasaran rangkaian dari yang saya, oh ya, ini semua ini saya collab dengan Mas Wauki dari angkatan 2018. Dia Mas karena KP kalau di kampus jadi adik. Beda guys untuk rangkaiannya guys ya. Kita masuk ke cube-nya. Gimana guys cube-nya? Let's go. Masuk ke cube-nya, STM cube. Jadi ini guys, ada yang seperti sebelumnya. Jadi di STM cube yang saya pakai ini STM32F4 untuk MCU nya.
Terus kita mulai dari awal ya, kita mengaktifkan RCC. Ini sangat penting untuk internal clock. Maaf, nge-lag nyanyi ya. Sungguh sweet ya, ini ya. Ini RCC nya saya kasih kristal. Nah, terus sysnya juga saya kasih stick. Terus saya aktifkan juga timer ya, kayak pakai timer 2 channel 3, yang dimana timer 2 channel 3 itu mengaktifkan seperti ini, timer 2 internal clock, timer 2 channel 3 yang mengaktifkan PA2. Untuk lebih jelasnya bisa belajar di jilid yang membahas PWM yang jilid 3 kalau nggak salah. Terus untuk konfigurasinya saya memakai frekuensi 10.000 yang dimana prescalernya 0 dan HR-nya 1679. Itu juga ada perhitungan di jilid 2 untuk cara menghitung frekuensi. Nah, itu ya guys ya. Ini terus NVIC saya kasih centang untuk memanggil interrupt. Tapi interruptnya saya kasih ini PA8. Jadi saya klik kanan. Saya klik, nanti sini ada GPIO external interrupt 8, ini klik, nanti itu akan berfungsi untuk menjadi itu ya. Ngelag lagi ya, ngelag. Nah, terus saya aktifkan ini juga output sebagai output PP10 dan PP13 sebagai output, dan inputnya PE0, P8 sampai PE11 ini input. Terus outputnya ini PD ini sebagai LCD, PD0 sampai PD7 ini sebagai LCD output. Oh ya, untuk PE8 sampai PE11 ini sebagai push button, dan ini sebagai PP10 dan PP13 ini sebagai reverse forward. Dan untuk mengaturnya interrupt ini di GPIO, dan untuk PE8 sampai PE11 ini saya kasih pull down, jenis GPIO nya pull down, dan timer dan NVIC interrupt ini saya kasih centang ya, jangan lupa centang. Untuk log konfigurasi saya kasih 168 MHz, terus sama gitu aja ya guys. Untuk keylnya let's go. Dari keylnya program, untuk saya aktifkan include main.h, STM32F4, terus LCD karakter. Ini jangan lupa ya, LCD karakter diaktifkan dulu. Caranya seperti di jilid yang membahas LCD karakter, jilid 7 kalau nggak salah. Terus ada STDIO.h untuk mengaktifkan input output, dan metode H untuk membutuhkan seperti SKRT dan pangkat-pangkat itu membutuhkan STD.h. Terus STD ball itu untuk mengaktifkan boolean, yang dimana nanti bisa mengaktifkan true sama false. Nah, terus ini adalah program konversi yang dari teman saya Mas Woki, tapi kalau di kampus saya panggil adik. Terus seperti ini ya, ini Mas Woki ini dari Pak Anang, dosen PENS. Ini ya guys. Ini ada untuk fungsi, ada void seperti ini. Ini saya lihat Woki untuk konversinya ini nanti. Nah terus seperti ini saya kasih inisialisasi float untuk RPM, integer untuk PWM, boolean start, false sama forward true. Ini maknya tadi jika tidak ada stdball.h ini nanti error. Oleh sebab itu kita kasih include stdball.h. Dan untuk char buffer 16 seperti itu ya guys. Terus ini saya kasih untuk mengaktifkan PWM nya, ada PWM start timer 2 channel 3, dan ada delaynya. Saya kasih ini biar PB0 itu berlogika 0 atau reset. Terus PWM nya ini bermula dari 0 kalau tidak ada apa-apa. Kita masuk ke while nya seperti ini. Jika ditekan 8 maka akan mengerjakan. Jika push button 8 ditekan, karena itu push button, jadi sifatnya bukan seperti switch ya, jadi ditekan itu pasti akan balik. Oleh sebab itu dia akan berlogika tutup apa ya,
jadi dia akan balik itu. Oleh sebab itu programnya seperti ini ya guys, pokoknya gitu ya guys. Kalau switch kan ditekan dia akan menatap, kalau push button kan kalau ditekan kan nanti dia akan balik, jadi kan akan balik turut. Oleh sebab itu programnya seperti ini. Untuk pin 9 juga seperti ini programnya. Pin 9 ini untuk forward, terus di PS10 ini untuk menambah PWM seperti ini, terus di PS11 untuk menurunkan di berikut. Nah ini untuk keterangan di LCD. Terus ini ya untuk keterangan M1SX itu untuk stop. Jika jadi pada saat stop itu PB10 sama PB13 ini berlogika 0 reset. Terus untuk pada saat PB on berlogika 1 dan PB13 berlogika 0, ini akan memberikan ke LCD keterangan reverse, dan jika sebaliknya maka akan berlogika forward seperti ini ya programnya. Dan ini untuk keterangan di LCD nya saya pakai FTOA, ini diambil dari void FTOA yang tadi di atas, terus seperti ini. Dan ini RPM nya ini diambil dari it.c, ini diambil dari sini guys. Ini diklik 2 kali akan menampilkan ini, dan sini diprogram untuk interrupt juga. Di sini ada inisialisasi untuk float pulse, integer, J, terus RPM. Terus di bawah kita klik yang assisted, yang cari assisted. Nah di assisted seperti ini programnya, J++ if J sama dengan 100, dan ini akan rumus float RPM nya. Jika kurang cocok bisa diubah rumusnya ini agar cocok, terus dikembalikan lagi push 1 sama dengan 0. Jadi push ini tuh diambil dari interruptnya ini, jadi yang di sini pushnya akan bertambah selalu tambah 1 ya guys. Untuk lanjutannya diprotes, let's go. Ini guys ya, jadi jika di play akan mengeluarkan waktu yang cukup lama karena ini agak banyak ya programnya sama rangkaiannya. Kalau di laptop saya ini agak lama ya, ini langsung saya klik. Jadi ini pada saat forward lihat putarannya seperti gini, dan duty cycle-nya agak sedikit ya, on time-nya ini sedikit dari 1 periode, lebih banyak off-nya kan. Nah ini RPM nya 15. Jika saya klik ini PS10 dia akan membakar, cukup ada delay-nya, dan ini akan bertambah 30, dan ininya juga kalau dari RPM nya ini akan bertambah, bisa dicepatkan juga bisa. Ini dalam bentuk forward ya. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan share ke teman-teman kalian, dan tungguin Ciluba selanjutnya. Dadah,